Saudara, Partai Persatuan Pembangunan menyatakan tidak bisa mengajukan Sandi sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo karena belum resmi menjadi kader. Sebelumnya, Santer dikabarkan bergabung dengan P3 setelah keluar dari Partai Gerindra. Sandiaga Uno resmi keluar dari Partai Gerindra di Lebaran hari kedua. Sehari sebelum pamit, Sandi yang saat ini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berhalal bihalal ke rumah pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sejak itu, santer kabar bahwa Sandi bakal bergabung dengan P3 dan diusung Partai Ka'bah itu menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Nah, cocok ya, karena waktu itu Pak Presiden juga udah mengatakan cocok, gitu kan. Jadi Ganjar dengan Pak Sandi cocok, ya, Pak Ganjar juga cocok, gitu kan. Nah, waktu itu beliau bilang dengan Pak Mardiono juga cocok, gitu. Cocok. Presiden menyampaikan beberapa nama, namun saya ini bukan pada kapasitasnya. Yang kapasitas yang bisa menentukan ini Pak Mar dan para pimpinan partai politik. Bagi saya akan terus berjuang untuk menangkap aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi. Sinyal Sandi ke P3 sudah beredar 6 bulan sebelum keluar dari Gerindra. Sandi warawiri ke acara P3. Tapi belakangan, setelah P3 menggelar rapat pimpinan nasional dan memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar, Sandi tak juga muncul di P3. Masih proses dan kita hormati prosesnya, akan ada penjajakan, akan ada pendekatan, dan saya terus berhubungan dengan para pimpinan, dengar juga masukan dari para kiai, para ulama, karena tentunya harapannya ke depan itu ada kesatuan pemikiran untuk melangkah ke depan. P3 menyatakan tidak memaksa atau mendesak Sandi bergabung. Setelah pernyataan resmi Sandi untuk menjadi kader tak juga muncul. P3 segera mengusulkan nama kadernya sebagai bakal cawapres Ganjar ke PDIP. Karena P3 hari ini mengkomunikasikan dengan PDIP hasil Rapimnas, yang mana hasil Rapimnasnya menyebutkan bahwa cawapresnya diupayakan dari kader P3. Nah, sebelum menjadi kader P3, bagaimana caranya kita memprioritaskan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden? Kan tidak bisa, harus jadi kader P3 dulu baru kita perjuangkan ke PDIP. Menjadi kader P3 aja belum. Bagaimana mau diusulkan sebagai calon wakil presiden. Saya kira semuanya paham terhadap posisi masing-masing, semua memiliki hak politik masing-masing. Alih-alih mendekat ke P3, Sandi belakangan mengumbar pujian buat Partai Keadilan Sejahtera. Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya pengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. Meski ada peluang menjadi bakal cawapres koalisi perubahan, namun PKS menilai perlu pembicaraan lebih jauh bila Sandi serius. Memang kapasitas beliau sebagai seorang menteri untuk berkeliling ke kota, kabupaten, di mana menjadi tanggung jawab beliau. Nah, tentu ini sangat mungkin juga saya menerima beliau dan juga teman-teman di Dapil juga menerima kehadiran beliau. Yaitu bagian dari salah satu kalau memang nanti ada upaya-upaya lebih lanjut yang perlu didalami, saya kira menjadi satu hal yang mungkin saja untuk bisa terus kita lakukan. Utak-atik bakal cawapres 3 bakal calon presiden saat ini, Prabowo, Ganjar, dan Anies masih berlangsung di antara partai dan tokoh yang digadang-gadang. Dalam survei Litbang Kompas, Sandi adalah yang paling unggul dalam bursa bakal cawapres. Bersama Sandi, ada Ridwan Kamil bergabung dengan Golkar, juga Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV.